Bismillahirrahmanirrahim. Seksual dalam Islam bukan aib untuk dibahas teman-teman sekalian, tapi dengan porsinya. Bukan juga melakukan hal-hal atau menunjukkan hal-hal yang haram sebagaimana orang-orang non-muslim tunjukkan, melampiaskan di media dan segalanya. Kalau kita tidak, karena kita malah dilarang untuk menggambarkannya, gitu kan? Tidak boleh menggambarkannya. Disebutkan oleh Imam Az-Zahabi di sini, diangkat hadis pertama riwayat Imam Muslim, inna min syarrin nasi 'indallahi manzilatan yaumal qiyamah rajulun yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilai thumma yanshuru sirraha. Sesungguhnya di antara orang-orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seorang laki-laki yang menyetubui istrinya dan istrinya juga datang untuk menyetubuinya, kemudian suaminya itu atau istrinya menyebarkan rahasia pasangannya. Dalam hadis yang lain, Asma binti Yazid radhiyallahu anha mendengarkan Nabi SAW berkata, mungkin seorang laki-laki di antara kalian menceritakan apa yang sedang dimiliki oleh pasangannya, kelebihan-kelebihan suaminya. Seorang laki-laki, kelebihan istrinya, mungkin pelayanannya bagus dalam seksual, memuaskan dia, nggak boleh diceritain. Kata Nabi SAW, mungkin seseorang laki-laki menceritakan kelebihan istrinya, dan mungkin sebaliknya seorang perempuan menceritakan, seorang istri menceritakan kelebihan suaminya. Maka kata Asma binti Yazid, tentu ya Rasul, iya ya Rasulullah, benar. Di Madinah dilakukan itu. Kaum laki-laki cerita sama teman-temannya, kaum perempuan cerita sama teman-temannya. Kata Nabi SAW, jangan kalian lakukan itu, karena itu perumpamannya seperti syaitan. Laki-laki bertemu dengan syaitan perempuan di jalanan, kemudian mereka berhubungan biologis di hadapan semua orang yang menyaksikannya. Jadi di sini dilarang, berarti kan mengekspos. Tetapi berbicara yang saya maksudkan di sini yang dibolehkan adalah bagaimana kita memberikan penjelasan hukum syar'i. Hukum syar'i. Beranjak dari firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Mohon maaf sebentar. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah 223 itu ayatnya tadi, ya. Diangkat dalam buku sini ayat tersebut dan dirincikan oleh beliau panjang lebar. Jadi ayat ini terjemahannya begini, wanita kalian, istri kalian adalah ladang bagi kalian. Maksudnya tempat kita bercocok tanam. Bagaimana sih kalau orang punya ladang, dia cocok tanam untuk mengambil hasilnya? Dia akan melakukan hubungan biologis dan menyemprotkan spermanya sehingga menjadi hamillah, dan akhirnya lahirlah seorang anak. Kata Allah, istri kalian adalah ladang bagi kalian, maka datangilah ladang itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai, dan utamakanlah untuk diri kalian. Ayat ini turun teman-teman sekalian, sebab nuzulnya ada. Masyarakat Madinah, masyarakat kota Mekah di zaman jahiliyah, mereka biasa menggauli istrinya dengan dari belakang dengan menunggingkan istrinya. Dan posisi ini diletakkan kemaluan di kemaluan, mereka tidak letakkan di dubur sebagai orang-orang non-muslim. Tradisi persetubuhan di Madinah adalah wanita tidur dan laki-laki di atasnya. Nggak pernah mereka ganti posisi, selalu begitu. Waktu datang sahabat-sahabat muhajirin dari Mekah ke Madinah, mereka ada yang istrinya nggak mau masuk Islam, tinggalin. Mereka datang ke Madinah, mereka nikah sama wanita Madinah, dan mereka taunya hubungan biologis ala Mekah. Masyarakat Madinah perempuan cuma tahu ala Madinah, dan ternyata ada kasus terjadi waktu seorang muhajirin ingin menggauli istrinya dari Ansar, ternyata wanita Ansar ini nggak mau. Akhirnya ngomong demi ngomong, mulut demi mulut, sampai telinga Nabi SAW bahwasanya ada wanita Ansar ingin digauli oleh suaminya dengan cara mereka di Mekah dulu, tapi dia menolaknya. Lalu turun dan firman Allah SWT ayat 223 ini dalam surah Al-Baqarah, wanita itu, istri itu adalah ladang kalian, maka gaulilah seperti yang kalian inginkan dan kapan saja itu, serta dahulukan diri kalian. Maksudnya si suami mendahulukan di sini dalam arti kata dia ingin memilih posisi apa saja, itu dibolehkan selama tidak melanggar agama. Ini kronologis pembukaan dalam masalah biologis itu sendiri. Berarti dari ayat ini kita dibolehkan untuk menggauli istri, gitu kan? Begitu pula si istri tentu boleh melayani suaminya. Juga disebutkan di dalam banyak riwayat yang sahih, semuanya dinukil tentang Nabi SAW,
Nabi SAW menyebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, bukanlah dari golonganku seseorang yang tidak bercumbu sebelum biologis. Jadi berjima itu boleh di kapan saja, selama itu adalah hal yang dihalalkan dalam agama, dan diprioritaskan di hari Jumat pagi, karena memang di hari Jumat pagi itu ada perintah Nabi SAW menyuruh seluruh laki-laki muslim, tentunya yang sudah menikah, yang belum menikah ya kasihan gitu. Yang sudah menikah dianjurkan untuk bergaul, berhubungan biologis, kemudian dia menyatukan antara mandi junubnya sama mandi Jumatnya. Kata Nabi SAW, siapa yang mandi hari Jumat dengan mandi junub, kemudian dia pakai bajunya yang terbaik, wangi-wangian yang terbaik, menyisir rambutnya yang terbaik, kemudian dia datang ke masjid, lalu dia sholat yang diperintahkan, kemudian dia sholat mendengarkan khatib pada saat khutbah, dan dia sholat Jumat bersama khatib, kecuali dosanya akan diampuni. Berarti ada perintah di sini menggabungkan antara mandi junub sama mandi Jumat, dan mandi junub dan mandi Jumat ini sudah saya pernah jelaskan waktu menjelaskan masalah bab sholat Jumat gitu kan. Tapi seperti itu jawabannya. Intinya itu dibolehkan. Kemudian dilarang dalam Islam untuk menggauli pasangan tanpa ngobrol, tanpa cumbuan. Tidak ada sama sekali. Ada orang yang tiba-tiba saja datang menggauli istrinya tanpa harus mempedulikan. Ada hikmah kata ulama. Ini pembahasan dalam ilmu fikih ya. Ini bukan saya karang-karang. Bahasan dalam ilmu fikih itu dijelaskan bahwasanya seseorang yang tidak menggauli pasangannya tidak sengaja memancing itu. Seorang istri disuruh dandan. Kenapa disuruh dandan? Karena kalau dia dandan pakai minyak wangi, dia kelihatan cantik dan menarik, suaminya akan mendekatinya. Subhanallah, fitrah dalam masalah mengganggu, menggoda pasangan ini ada di hewan dan di manusia, gitu kan? Di hewan-hewan kita lihat kadang-kadang ayam punya cara sendiri, kambing punya cara sendiri, manusia pun begitu, diajarkan memang. Perempuan disuruh dandan, pada saat dia wangi, dia bersih, maka suaminya akan tertarik datang untuk mencumbuinya. Dan perempuan memang biasanya tidak seperti laki-laki. Dalam ilmu medis dan dalam fikih seksual Islam juga dijelaskan bahwasanya perempuan itu memang butuh untuk dirangsang, beda dengan laki-laki. Laki-laki Masya Allah lihat saja sudah luar biasa syahwatnya. Perempuan tidak seperti itu. Mereka dandan rapi wangi, datang menggoda suaminya, nanti suaminya akan merangsang dia sehingga dua-duanya syahwatnya bangkit, baru kemudian mereka berhubungan biologis. Apa sabda Nabi SAW? Bukan dari golonganku yang berhubungan biologis tanpa cumbuan. Memang kita dianjurkan. Dalam hadis riwayat Muslim, Aisyah berkata radhiyallahu anha, Nabi SAW seringkali mencium aku, bahkan kata Aisyah radhiyallahu anha, walaupun beliau ingin keluar untuk mengimami salat. Keluarnya hadis yang dipegangi oleh Imam Ahmad rahimahullah tentang tidak batalnya wudu bagi laki-laki yang tersentuh dengan perempuan istrinya dengan tidak syahwat adalah hadis ini, di mana Aisyah radhiyallahu anha berkata Nabi SAW setiap kali mau meninggalkan rumah, sholat atau tidak, pasti mengecupku terlebih dahulu dan tidak beruduk langsung sholat. Berarti kalau mencium pasangan dengan tidak syahwat berarti tidak batal, gitu kan? Tidak, Imam Ahmad berpegang pada itu. Artinya kita lihat bagaimana Nabi SAW sering mencium, sering membelai, sering mengucapkan kata-kata sayang. Bahkan Nabi SAW tidak pernah masuk ke dalam rumah kecuali sudah menggunakan siwak. Tujuannya kata para ulama hadis adalah Nabi SAW menjaga bau mulut untuk keromantisan rumah tangga, gitu kan? Seperti itu. Sebentar dulu azannya. Kemudian Nabi SAW selain itu juga mengajarkan agar setiap orang melakukan hubungan biologis tersebut selain bercumbuan, juga memulai dengan hal-hal seperti pernah Nabi SAW mengajak Aisyah untuk mandi berdua di dalam sebuah bak mandi, dan Aisyah berkata tidak ada penghalang antara aku dengan Nabi SAW walaupun sehelai kain kecuali air saja, sambil beliau bercanda. Ingat, kadang-kadang syaitan membuat orang semangat kalau dengan pacar, mungkin biar pacarnya tidak sikat gigi siap dicium. Tapi kalau dengan pasangan halal dibuat orang bosan jenuh. Syaitan itu, permainan syaitan, nggak boleh, gitu kan? Harus dilawan itu, tidak bisa sama sekali karena pasangan kita halal. Apa kata Nabi SAW? Kalau seandainya kalian melihat seseorang lawan jenis yang membangkitkan syahwat kalian di luar sana, di luar rumah kalian, maka kembalilah kepada pasangan kalian karena dia memiliki apa yang dimiliki orang tersebut. Kemaluannya sama saja, kemasan luarnya memang berbeda, ini tinggi, ini gemuk, ini pendek, ini segala, tapi ujung-ujungnya sama saja pelampiasan biologis itu. Jadi Nabi SAW ajarkan masalah seperti itu ya, yang harus difahami. Nanti kita lanjutin insya Allah setelah
salat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Beberapa hal yang belum dituntaskan adalah berhubungan biologis dalam Islam dianjurkan pada saat selesai akad nikah, dan itu memiliki pahala yang besar. Di antaranya hadis Bukhari menjelaskan fi bid'i ahadikum sadaqah, di kemaluan salah seorang kalian ada sedekah, pahala yang besar. Qalu ya Rasulullah anati ahluhuna walana fihi ajr, apakah kami menggauli istri kami dan kami mendapatkan pahala? Qala ara'aitum law wada'tumu fil haram alakumul wizr, tidakkah kalian lihat kalau kalian letakkan kemaluan kalian pada yang haram, zina, maka kalian dapat dosa besar? Maka kata Nabi SAW, fakadzalika fil halal, begitu pula dalam keadaan halal. Jadi dalam Islam malah dianjurkan. Nabi SAW disebutkan di dalam hadis riwayatkan Imam Muslim, anna Nabi SAW kana yatufu ala nisa'i bi ghuslin wahid, bahwasanya seringkali atau pernah Nabi SAW menggauli istri-istri beliau dengan sekali mandi, dan ini Nabi SAW lakukan dalam sehari. Kemudian Nabi SAW juga menitipkan pesan kepada kita di dalam hadis riwayat Imam Muslim, idza ata ahadukum ahlahu thumma arada an ya'ud falyatawadda. Adanya motivasi agar seorang muslim melampiaskan syahwatnya kepada istrinya dan istri kepada suaminya, ini ditekankan sekali dalam Islam. Selain janji pahala yang besar tadi, juga Nabi SAW mencontohkan dalam satu hari, karena beliau poligami, beliau menggauli istrinya, dan itu digilir dengan cara mandi satu kali saja. Artinya menggauli masing-masing yang tersebut, terakhir baru beliau mandi junub untuk semua junub yang terjadi. Hadis tadi yang saya sebutkan riwayat Imam Muslim, dikatakan jika salah seorang di antara kalian ingin kembali mengulangi menggauli istrinya, maka sebaiknya dia berwudu terlebih dahulu, karena itu akan lebih memudahkan dia atau memberinya semangat. Hadis ini juga kata ulama hadis adalah ada pemahaman dianjurkan setiap muslim agar mengulangi hubungan biologis itu. Dari sini juga sebagian ulama hadis mengatakan dianjurkan agar setiap muslim dan muslimah mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat dan halal, kemudian memilih waktu dan tempat yang tepat untuk melakukan hubungan biologis. Bahkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menjadikan hubungan jima adalah ibadah setelah berbuka puasa. Beliau radhiyallahu anhuma setelah berbuka puasa, sholat maghrib, langsung beliau menggauli istrinya karena menganggap itu adalah ibadah yang besar pahalanya setelah berbuka puasa. Kemudian juga disebutkan bahwasanya Nabi SAW seringkali memotivasi para sahabat untuk menikah, termasuk para wanita yang sudah janda, di mana Nabi SAW memotivasi para sahabat laki-laki untuk menikahi istri-istri para mujahidin yang sudah meninggal dunia agar tidak tertinggal siapapun di kota Madinah kecuali semuanya dalam kondisi berpasangan. Jadi ini juga termasuk adanya motivasi dalam agama Islam agar mereka selalu memiliki pasangan, dan tentu tujuan utama tadi termasuk adalah untuk memenuhi hubungan kebutuhan biologisnya. Di zaman Umar radhiyallahu anhu disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih bahwasanya beliau pernah melewati rumah seorang wanita yang kebetulan suaminya sedang pergi berjihad. Lalu wanita itu melantunkan syair sambil berkata, kalau bukan karena kehormatan hubunganku dengan Tuhanku dan menjaga kehormatan dan kesucian hubunganku dengan suamiku, maka niscaya keempat kaki ranjang ini akan bergetar, artinya saya akan berzina. Lalu Umar bin Khattab mengetuk pintunya sambil berkata, apa yang kau ucapkan wahai hamba Allah? Maka wanita tersebut ketakutan sambil berkata, sungguh suamiku wahai Amir Mu'minin sudah berjihad dan sudah pergi beberapa bulan meninggalkan aku sementara aku membutuhkannya. Perhatikan ya, di sini pembicaraan antara seorang wanita muslimah dengan Amir Mu'minin, dan ini bukan aib. Ya, ini bukan aib, dia sampaikan hajatnya, dia tidak diam. Maka Umar bin Khattab pun pulang ke rumahnya, pergi ke rumahnya Hafsah, rumah Nabi SAW. Anak-anaknya Umar bin Khattab lalu bertanya kepada Hafsah, berapa lama wanita bisa sabar tanpa suami?
Ya, artinya sudah pernah bersuami atau suaminya ada tapi ditinggal. Kata Hafsah, sebulan 2 bulan pertama dia bisa sabar, 3 bulan kemudian dia sudah gelisah, dan 4 bulan dia sudah tidak bisa sabar. Maka Umar bin Khattab pun mengeluarkan sebuah hukum bahwasanya semua mujahid maksimal menjaga di perbatasan perang 4 bulan. Setelah itu dia punya kewajiban untuk pulang dan berkumpul dengan istrinya lagi. Cukup banyak dalil-dalil yang membicarakan tentang masalah ini, dan termasuk juga dalam masalah hubungan biologis. Kata ulama, semua gerakan, semua tata cara yang tidak menyakiti fisik pasangan dan tidak melakukan hal yang diharamkan dalam agama boleh, walaupun tidak dirincikan secara agama. Karena memang dalam buku ini nanti Anda kalau beli akan temukan banyak sekali beliau jelaskan tentang posisi biologis itu yang tidak memiliki dalil. Tapi umumnya kembali kepada ayat tadi Al-Baqarah 223. Wanita atau istri itu adalah ladang kalian, maka gaulilah kapan saja dan bagaimana saja, gitu kan? Bagaimana saja di sini masuk dalam seluruh gerakan yang dibolehkan, kecuali yang diharamkan. Dan bahasan kita malam ini adalah hubungan biologis yang diharamkan. Lalu dirincikanlah bahwasanya hal-hal yang diharamkan pertama, menggauli istri dari dubur. Selama diletakkan di kemaluan maka hukumnya halal. Sebagaimana sabda Nabi SAW di dalam hadis yang sahih riwayat Ahmad dan Abu Dawud, mal'unun man atam ra'atu fi duburiha. Allah melaknat laki-laki yang sengaja menggauli istrinya dari duburnya. Di dalam hadis yang lain, siapa yang mendatangi dukun dan peramal serta menggauli istrinya dari dubur dan menggauli istrinya pada saat sedang haid, maka dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan ya, menggauli istri dari satu sisi pahalanya besar, dimotivasi dari tadi banyak hadis yang sudah kita sebutkan, dan satu sisi kalau dia lakukan hal yang diharamkan maka berbahaya, bisa sampai tingkat jauh, dosa kufur bisa didapatkan. Maka tidak boleh menggauli istri dari dubur. Laknat berarti diangkat berkah hidupnya. Kemudian dalam hadis yang lain juga, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan sahih nomor 1176. La yanzurullahu ila rajulin jama'a imra'atun fi duburiha. Allah tidak akan melihat seorang laki-laki, yang sengaja menggauli istrinya dari duburnya. Yang kedua, tidak boleh menggauli wanita pada saat haid dan nifas di kemaluannya. Sabda Nabi SAW diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Tirmidzi, man ata haidan fi farjiha aw imra'atun fi duburiha aw kahinan fasaddaqa faqad kafar aw qala bari'a minhu mimma unzila ala Muhammad. Barang siapa yang menggauli istrinya yang sedang haid di kemaluannya, atau menggauli istrinya di duburnya, atau mendatangi seorang dukun dan peramal lalu membenarkannya, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara kalau haid digauli seorang istri tanpa kemaluannya, selain kemaluannya, maka hukumnya boleh. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari bahwasanya Aisyah berkata radhiyallahu anha, Nabi SAW, terjemahannya langsung, Nabi SAW kalau ingin menggauli kami, mencumbui kami pada saat kami sedang haid, artinya bukan cuma Aisyah, semua istri beliau, tapi Aisyah menukil secara umum. Maka Nabi SAW menyuruh meletakkan kain dan mengikatnya dengan kuat di daerah kemaluan, lalu beliau menggauli kami. Jadi Nabi SAW tetap melampiaskan syahwatnya. Jadi intinya tidak boleh meletakkan di dubur, umum itu ya, adalah haid atau tidak. Kemudian tidak boleh meletakkan kemaluan di kemaluan pada saat haid dan nifas. Tapi kalau haid dan nifas tidak diletakkan di kemaluan, maka hukumnya halal. Dikatakan juga dalam hadis Bukhari bahwasanya seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya saya menggauli istri saya sementara dia haid? Maka kata Nabi SAW, lakukan apa saja kecuali jima. Jima artinya meletakkan kemaluan di kemaluan.
Tentu ulama di sini memanjang lebar menjelaskan tentang masalah kesehatan, bahayanya penyakit kelamin yang akan disebabkan oleh darah haid dan nifas. Karena kalau disebutkan haid berarti nifas sama, yaitu darah-darah kotor yang tidak boleh sama sekali. Allah menyebutkan dalam Al-Quran adzan, fa'tazilun nisa'a fil mahid. Adzan itu artinya penyakit, ya. Darah itu, maka jauhilah. Fa'tazilu itu artinya jauhi kemaluannya pada saat sedang haid. Lalu Allah SWT mengatakan, memberitakan berita gembira kepada orang yang beriman, artinya tidak diharamkan ini, gitu kan. Kalau seandainya sudah bersih, fa'idha tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Kalau sudah suci, istri-istri kalian, silakan kalian gauli di tempat yang Allah telah izinkan kalian. Kata ulama tafsir, kemaluannya, gitu kan. Jadi itu dibolehkan dalam agama Islam. Beberapa hal yang ditekankan oleh para ulama agar tidak terjadi kejenuhan adalah bolehnya setiap orang tetap menjaga kebersihan, kerapian, wanginya tubuh, dan juga tetap melayani pasangan. Ya, tetap melayani pasangan. Di sini dalam arti kata istri melayani suami, suami melayani istri. Tapi kalau istri lagi haid, tetap dia melayani suaminya. Sebagaimana yang dibolehkan dalam agama, sebagaimana dibolehkan di dalam agama. Selain daripada ini, ya, selain daripada ini, kalau kegiatan-kegiatan yang diharamkan dalam agama, ya seperti selain yang tidak diharamkan dalam agama, selain dubur, kemaluan pada saat haid dan nifas, maka dibolehkan. Semuanya boleh. Termasuk dititik beratkan, kalau dalam buku tadi ini dijelaskan secara khusus masalah istimna. Onani bagi laki-laki secara sendiri haram, tapi kalau onani dilakukan oleh istrinya maka halal. Itu tidak ada masalah, tidak berdosa. Sebagaimana juga kalau laki-laki mungkin sedang sakit, kemudian dia memuaskan istrinya bukan dengan meletakkan kemaluan-kemaluan, tapi dia memuaskannya dengan, ya, tangannya, maka itu juga dibolehkan di dalam agama Islam. Itu disepakati oleh umumnya ulama dalam buku-buku fikih, dan itu sudah dijelaskan panjang lebar. Termasuk berhubungan dengan masalah jima adalah bolehnya seseorang azal. Azal itu adalah meletakkan atau mengeluarkan air mani di luar kemaluan istri. Kata beberapa sahabat dalam hadis Bukhari, kami berazal di zaman Nabi SAW dan Al-Quran turun sementara kami tidak dilarang. Dalam riwayat lain dikatakan ada beberapa sahabat yang ingin menunda kehamilan istrinya, maka mereka berazal mengeluarkan sperma di kemaluan istri, dari kemaluan istrinya, maka Nabi SAW membolehkannya. Nabi SAW membolehkannya. Ini termasuk hal-hal yang dianjurkan. Intinya, ya, secara umum insya Allah apa yang kita ingin titik beratkan sudah jelas. Dosa besar ke-95 ini adalah tidak bolehnya seseorang menggauli istrinya di dubur secara mutlak, dan tidak boleh juga, tentu ini di sini memasukkan kemaluan di dubur, ya. Sebagian ulama fikih memang sangat, ya, terbuka. Mereka mengatakan kalau meletakkan zakar itu di antara dua, ya, pantat istri, ya, dubur istri, dia bukan di lubangnya, maka itu dibolehkan pada saat haid dan nifas. Itu lain, itu bahasan sendiri. Tapi yang jelas di sini dikatakan bahwasanya tidak boleh meletakkan kemaluan di dubur, itu haram, dan juga tidak boleh haid dan nifas. Kurang lebih seperti itu. Selebihnya maka dibolehkan, Allahu a'lam.